Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bahagia di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, sahabat bahagia, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke which version berkaitan dari energi seseorang yang mungkin saat ini masih menjadi pertanyaan besar, masih ada di hati kamu dan masih ngejalan sebuah hubungan. Namun sahabat kebahagiaan seperti merasakan bahwa ada yang lain di dalam benak kamu, dan apakah ada sebuah rahasia di dalam benak kamu tentang diri dia? Kita akan cek bersama-sama. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Usahakan untuk sahabat kebahagiaan untuk saat ini fokus dalam diri kamu. Sebut nama dia dalam hati kamu. Bagaimana kondisinya dia, bagaimana dia saat ini, orang yang ada dalam hati kamu. Apakah ada sesuatu hal yang dia rasakan tentang perasaan khususnya kepada sahabat kebahagiaan? Lalu bagaimana dia ke kamu, kita akan cek ya. Oke, sebut nama dia dalam hati kamu. Sebut nama dia dalam hati kamu. Kevin akan tarik seseorang yang ada dalam hati sahabat kebahagiaan. Bagaimana dia saat ini, orang yang ada dalam hati kamu. Kita akan cek. Tarik dulu untuk signifikatornya. Ini adalah energi dia yang namanya disebut oleh sahabat kebahagiaan, seseorang yang masih ngejalin sebuah hubungan dengan kamu, seseorang yang ada dalam perasaan kamu. Kita cek untuk kartu yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan, ada sebuah siklus dan ada sebuah rindu, dan nantinya ada sebuah pertemuan atau terkoneksi. Kalian bisa baca kalimat oracle-nya dari kartu Half Moon. Siklus, rindu, pertemuan. Ya, ini menjadi kata kunci besar dalam hubungan kamu bersama diri dia. Seseorang yang namanya kamu sebut dalam hati, ternyata ada sebuah siklus di mana dia akan merasakan sebuah rindu kepada diri kamu. Rindu ini bukan berarti rindu yang hanya stuck di dia doang. Karena akan ada sebuah pertemuan kembali. Ada sesuatu hal yang akan dia munculkan kepada diri sahabat kebahagiaan. Kevin melihat bahwa orang ini masih memiliki perasaan kepada kamu. Walaupun mungkin hubungan kamu sedang berdealing dengan dia, hubungannya mungkin lagi ada jarak, atau mungkin juga hubungannya memang masih baik-baik saja. Tapi Kevin selalu mendoakan hubungan kamu sama dia baik-baik saja. Dan pertemuan nanti yang akan terungkap kepada sahabat kebahagiaan adalah momen dimana dia menantikan sebuah hubungan yang lebih intim. Karena pergerakannya di sini Kevin melihat ada sebuah keintiman, ada suasana-suasana yang dia rasa itu ini adalah ekspresi cintanya. Memang berat sih ngejalin hubungan dengan dia. Orang yang namanya kamu sebut dalam hati itu memang berat ngejalin hubungan sama dia. Dari hubungan yang tarik ulur, hubungan yang on off. Tapi Kevin merasakan nanti akan ada sebuah kestabilan dalam hubungan ini. Kalian bisa lihat ya. Simbolnya ini adalah divine maskulin dan divine feminim yang saling bercumbu. Mengindikasi tentang sebuah keintiman di dalam sebuah hubungan ini. Akan ada sebuah momen di mana pertemuan, di mana sebuah siklus yang memutar hubungan kamu bersama diri dia akan jauh lebih nyaman lagi. Seseorang yang kamu sebut namanya dalam hati, bukan sembarangan orang. Dia adalah orang spesial kamu. Dia orang yang selama ini memang mempengaruhi pikiran,
perasaan kamu. Moodnya kamu bisa langsung berubah jika berkaitan dengan diri dia. Lalu bagaimana dengan diri dia? Apakah moodnya dia sama seperti kamu atau tidak? Kita akan cek. Oke. Kalau berkaitan dari moodnya, ada sebuah kesan, namun sepertinya tidak sama dengan kamu. Karena orang ini pada dasarnya sudah bisa menjaga moodnya. Jika sahabat kebahagiaan mencari sebuah validasi, apakah moodnya dia sama dengan aku, apakah perasaannya sama dengan aku, sepertinya tidak. Walaupun tidak, orang ini masih memiliki sebuah ingatan. Orang ini masih memiliki sebuah kesan tentang diri kamu. Karena Kevin melihat hubungan kamu bersama diri dia meskipun berat, meskipun banyak sekali rintangannya, orang ini gak mau ada sebuah perpisahan atau penundaan dalam sebuah hubungan. Karena orang ini masih ingat kamu. Orang ini masih ngerasain bahwa kamu adalah orang yang punya kesan yang mendalam buat aku. Ya. Kamu mungkin sudah berkali-kali memaafkan kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuat kepada kamu. Tapi kamu selalu yakin bahwa semuanya pasti bisa berubah selagi dia ada sebuah etika baik untuk diri kamu. Dan Kevin mendengar ada sebuah suara di dalam benaknya dia. Dia mengatakan bahwa dia juga sebenarnya tidak mau nyakitin kamu. Dia tidak mau hubungannya menjadi sekacau ini. Dia berharap kita memang dipertemukan untuk bahagia bersama. Karena di dalam kartu frame adalah sebuah kesan yang dia rasakan tentang kamu selama ngejalin hubungan. Kevin melihat ada sebuah etika baik sih. Dan ini mungkin sudah dimulai dari tanggal 17 Oktober mungkin ya, saat bagian, atau mungkin juga tanggal 15 Oktober itu memang banyak sekali pergerakannya dia yang menunjukkan bahwa dia bisa seserius ini sama kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke. Offer di sini tentang sesuatu hal yang ditawarkan, ada sebuah keputusan, ada sebuah firasat. Dia punya firasat yang baik tentang kamu. Dia punya firasat bahwa kamu siap menerima diri dia. Kamu sama dia itu seperti cermin ini, mirroring. Orang ini memang selalu datang, terkadang datang di waktu yang tidak tepat. Ada di antara sahabat kebahagiaan yang pada dasarnya nggak mau lagi terkoneksi dengan dia. Mungkin berkaitan dari cinta bersegi mungkin. Kamu sudah berusaha untuk menahan diri, tapi orang ini selalu menawarkan hubungan. Selalu datang dan selalu datang. Jika ini bukan cinta bersegi-segi pun, orang ini selalu datang menawarkan sebuah hubungan. Karena firasatnya dia mengatakan bahwa kamu tidak bisa membenci diri dia. Benci kamu adalah ego kamu yang merasa tidak diperhatikan oleh dia. Makanya dia tahu kapan dia maju, kapan dia mundur. Tapi Kevin melihat orang ini akan maju ke diri sangat kebahagiaan, karena dia akan menawarkan sebuah hubungan-hubungan yang jauh lebih bergairah lagi. Karena dalam batinnya dia mencoba untuk lebih serius menunjukkan bahwa aku punya minat dan aku masih punya perasaan kepada kamu. Ini adalah energinya. Lalu kita akan tarik lagi untuk energi yang selanjutnya. Oke, sangat bagian. Ada sebuah pengorbanan, tapi dia masih tetap ingin bertahan. Kamu sudah berkorban banyak terhadap orang ini. Orang yang ada di dalam hati kamu
terkadang memang menyakitkan. Tapi perasaan itu gak bisa dihapuskan sahabat kebahagiaan. Karena sudah banyak waktu yang sudah kamu berikan terhadap dia. Rasa sakit yang kamu rasa atas penderitaan dalam benak cinta ini perlahan akan diobati tentang diri dia yang jauh lebih tenang lagi kepada kamu. Namun terkadang ketenangan ini menjadi sebuah dilema kepada sahabat kebahagiaan. Apakah aku layak untuk berbahagia dengan dia atau tidak? Tapi Kevin melihat dan semesta berpesan kepada sahabat kebahagiaan. Untuk saat ini, peran kamu jangan terlalu memberikan afeksimu atau perhatian kamu kepada dia. Biar sebaliknya. Biar dia yang memulai duluan kepada kamu. Stop untuk memulai duluan. Karena mungkin sahabat kebahagiaan masih butuh waktu untuk beristirahat. Istirahat kamu di sini adalah memberikan sebuah jeda, memberikan sebuah ruang untuk diri sendiri, dan berlatih bahwa kebahagiaanku memang tidak bergantung sama dia. Biar kamu punya value di mata dia. Seseorang yang ada di dalam hati kamu, pada dasarnya dia juga memiliki sebuah kerapuhan hati yang sama seperti kamu. Orang ini pada dasarnya masih memiliki sebuah kekuatan cinta untuk memperbaiki hubungan. Tapi ini semua tergantung dari sahabat kebahagiaan atas luka yang kamu derita dalam hubungan semacam ini. Oke, dia akan notice kamu sih sahabat kebahagiaan. Ada sebuah timbal balik. Kalau mungkin kamu berpikir bahwa Kevin, aku lagi gak ada hubungan komunikasi dengan dia, gimana ya? Self love sahabat kebahagiaan. Kamu fokus sama diri kamu sendiri dulu aja. Nanti juga ada notisnya juga dari dia. Ada timbal baliknya juga dari dia. Karena ini seperti sebuah hukum sebab akibat dan juga hukum keterbalikan. Ketika kamu mendekat, dia menjauh. Tapi ketika kamu menjauh, dia mendekat. Jika sahabat kebahagiaan pengen memberikan sebuah ruang semacam itu agar dia mendekat kepada kamu, maka giliran kamu untuk mencintai diri sendiri. Menjauh bukan berarti membenci. Menjauh bukan berarti memutuskan sebuah koneksi. Tapi memberikan sebuah peran, memberikan sebuah ruang bagi diri dia untuk bisa memberikan sebuah timbal balik kepada kamu. Cinta itu adalah timbal balik. Ada yang menerima, ada yang memberi. Ada yang dicintai dan ada yang mencintai. Semuanya harus seimbang. Agar di dalam sebuah hubungan ini bisa saling menghargai. Karena cinta ini butuh pengakuan dan butuh diakui. Ini bukan tentang ego yang harus mencari validasi. Ya, mencari validasi itu juga perlu, asal tidak overthinking sahabat kebahagiaan. Agar kamu tahu bahwa diri dia secara nyata ini benar-benar tulus mencintai kamu atau tidak. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, ternyata kamu sama dia memang memiliki sebuah koneksi ya sangat kebahagiaan. Sehingga seseorang yang namanya kamu sebut dalam hati ini memang tidak bisa dihapus begitu saja. Lalu apa yang harus kalian lakukan di sini? Jalani. Ketika kamu menjalani di sini, kamu perlu ada sebuah misi buat kamu. Misi kamu di sini adalah ya, mencintai diri sendiri dulu. Jika kamu kelelahan, karena bukan waktunya kamu untuk berkorban terus sama dia. Waktunya kamu di sini adalah coba untuk melihat pergerakannya dia, apakah dia menghargai kamu atau tidak. Agar semakin banyak kamu memiliki sebuah value di mata dia. Ini adalah energi dari signifikatornya. Tapi kita akan cek dari segi kartu tarotnya itu seperti apa ya. Seseorang yang ada di dalam hatimu, seseorang yang ada dalam benak kamu. Apapun jenis cintanya, entah cinta bersegi-segi, atau hubungan yang normal, atau cinta terlarang, atau apapun itu, orang ini masih memiliki sebuah koneksi yang besar
Orang ini masih ada dalam benak kamu yang tidak bisa diputuskan begitu saja. Begitu pula dengan diri dia yang ternyata memang memiliki koneksi yang sama dan melekat kepada sahabat kebahagiaan. Oke, kartunya adalah Emperor, sahabat kebahagiaan. Emperor ini adalah pengendalian. Ya, sepertinya orang ini akan mengendalikan diri dia. Orang ini masih punya ambisi kepada kamu. Seseorang yang kamu pikirkan dia masih punya ambisi, dia masih punya kemauan, dia masih punya niatan kepada kamu. Dan kamu gak akan kehilangan dia kok. Karena di sini Kevin melihat kau adalah milikku. Aku tak akan pernah melepaskanmu sampai kapanpun. Ambisinya dia memang kuat banget terhadap hubungan semacam ini. Dan yang paling banyak adalah cinta bersegi-segi di pembacaan Kevin untuk tema kita hari ini. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, ada kartu Queen of Im. Ya, Queen of Im ini adalah elemennya adalah api. Simbolnya ada sosok Queen yang sedang duduk di singgasana. Ada sosok iblis berwarna merah. Lalu dia sedang memberikan sebuah bunga matahari, memberikan sebuah sunflower, menandakan bahwa orang ini menggoda kamu untuk menawarkan sebuah kebahagiaan. Bunga matahari itu adalah simbol dari kebahagiaan. Lalu di sini ada kucing hitam. Ada sebuah misteri. Misterinya dia adalah orang ini ternyata kesepian saat kebahagiaan kalau nggak ada kamu. Dan 70% ini pembacaannya paling banyak adalah yang berkaitan dari cinta bersegi-segi. Sisanya adalah hubungan-hubungan yang normal saat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Four of Bed. Saat kebahagiaan, seseorang yang namanya kamu sebut dalam hati, ini pada dasarnya kamu pengen diri kamu itu tenang. Diri kamu itu gak mau diusik. Tapi terkadang gak tahu kenapa hati kamu tuh kayak selalu terdorong sama dia. Padahal kamu gak mau diusik. Dan ini mungkin menjadi sebuah dilema dalam benak kamu. Bertahan sakit, melepaskan sulit. Tapi jika kamu masih ingin menikmati hubungan ini dengan diri dia, lakukanlah senyaman kamu saja. Kalau kamu ngerasa gak nyaman, jangan diteruskan. Karena ini tentang cinta, tidak bisa dipaksakan begitu saja. Simbolnya di sini ada sosok pumpkin. Dia sedang tertidur. Lalu kucing hitamnya di sini menemani tidurnya. Dan di sini juga kucing hitamnya juga sama. Memiliki arti bahwa ketika kamu mencoba untuk tenang, orang ini memang selalu mengusik kamu. Dia membuat kamu itu terkadang tuh kayak, ya, kembali lagi sama dia. Tapi kamu berharap bahwa hubungan ini bisa tenang, hubungan ini bisa nyaman, sesuai dengan harapan kamu. Jika kamu memang merasakan dan menginginkan sebuah ketenangan, maka apa yang harus kamu lakukan? Self love, mencintai diri sendiri. Dan prioritaskan bahwa kamu adalah pemeran utamanya. Selanjutnya, ada kartu Ace of Bed. Oke, saat kebahagiaan. Orang ini tak henti-hentinya memikirkan kamu sih. Ketika kamu diam, dia panik. Diam kamu adalah kepanikannya. Oke, ini hampir sama dengan temanya Kevin di pembacaan yang lalu. Mungkin jika saat bagian pengen nonton tentang tema diam kamu adalah kepanikannya, mungkin kalian bisa nonton ya. Karena di sini ada energi yang berkaitan dari hal itu. Kalian cek aja di videonya Kevin tentang diam kamu adalah kepanikannya. Dan di sini dia akan ngerasain hal itu.
Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Kartunya adalah The Fool. Siapa lagi dia kalau bukan si pekok yang aku cintai? Dia adalah si pekok yang aku cintai, yang terkadang memang menghibur kamu, mengisi hati kamu, melengkapi kekosongan batin kamu. Tapi orang ini sepertinya hanya bermain-main saja dalam perasaan. Antara kamu sadar atau tidak bahwa orang ini memang banyak menguras energi kamu. Simbol di kartu The Fool di sini ada sosok badut. Ada sosok badut, sahabat kebahagiaan. Dia sedang menari, berakrobat. Pada dasarnya orang ini memiliki pribadi yang cukup menyenangkan, sahabat kebahagiaan. Mungkin situasinya untuk saat ini dia menyenangkan hati kamu, dia bisa menghibur kamu. Tapi terkadang orang yang menyenangkan semacam ini seakan-akan itu mengabaikan tentang perasaan kamu yang sebenarnya. Meskipun terkadang dia nggak peka, tapi ada kalanya dia bisa menghibur kamu. Ini adalah diri dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Hermit. Ya, terkadang juga dia tiba-tiba menjadi orang yang pendiam, nggak bisa ditebak. Ketika kamu lagi sayang-sayangnya sama dia, nggak tahu kenapa dia hilang, tapi kemudian muncul lagi. Ya, aku mendekat dia menjauh, aku menjauh dia mendekat. Selalu mengulangi siklus semacam ini. Meskipun ada sebuah koneksi antara kamu bersama diri dia, ini adalah ujian yang harus kamu lakukan. Kenapa bisa seperti ini? Karena kalian tidak pernah memberikan waktu untuk berquality time. Quality time itu pasti bisa memberikan sebuah kesan. Bukan tentang kuantitas kamu ketemu sama dia berapa kali. Tapi kamu tuh perlu tentang quality kamu, kualitas kamu sama dia. Kalau ketemu, apa yang kamu lakukan? Bukan tentang jumlahnya. Aku ketemu sama dia baru sekian, aku ketemu sama dia baru sekian. Tapi di saat bertemu, kalian ngapain? Apakah ada quality time-nya atau tidak? Apakah kalian memberikan sebuah waktu untuk hadir secara penuh tanpa ada sebuah gangguan, dan kalian membahas tentang perasaan? Pernah nggak melakukan hal itu? Jika tidak pernah melakukan hal semacam itu, memberikan waktu, kehadiran penuh untuk berquality time, jika tidak pernah melakukan hal itu sama sekali, ini membuat hubungannya itu sering mengalami kekacauan dan ketidakstabilan. Ketika kamu datang, dia menjauh. Ketika kamu menjauh, dia mendekat. Karena tak ada sebuah ruang untuk kalian untuk hadir secara penuh. Tidak diganggu oleh handphone, tidak diganggu oleh pekerjaan lain. Kalau setiap bertemu, masing-masing di antara kalian hanya sibuk dengan handphonenya masing-masing, itu artinya kehadiran kalian tidak benar-benar penuh untuk bisa mengisi hati kalian. Kepada siapapun sahabat kebahagiaan, kalau misalkan kamu mencintai dia dan dia mencintai kamu, sisipkan waktu. Mungkin kamu bisa menyisipkan, kalau misalkan kalian sama-sama kerja, ya sebulan 2 kali, atau sebulan 3 kali, atau semampu kalian sebulan berapa kali untuk melakukan quality time. Singkirkan handphone, gak usah bawa pekerjaan di dalam sebuah pertemuan. Hadir untuk kalian berdua, membahas perasaan, saling menyentuh satu sama lain. Karena koneksi yang kuat itu hadir ketika sudah bisa bertemu dan bisa memegang tangan, menyentuh, berpelukan, berbicara dari hati ke hati. Maka koneksi itu akan membuat hubungannya itu menjadi lebih stabil.
Lalu untuk energi yang selanjutnya, Ten of Pumpkin. Oke, satu bagian. Apapun yang kamu rasakan sama dia, Kevin juga tidak bisa menilai baik buruknya, tidak bisa ngejudge kamu bagaimana. Karena orang ini juga ada sumbangsihnya juga untuk mengisi kekosongan hati kamu. Ya, positifnya memang ada, negatifnya ada. Tapi jika kamu berharap bahwa hubungan ini bisa menjadi lebih baik lagi, tapi kamu hanya melihat negatifnya saja, maka harapan kamu menjadi negatif. Namun imbangi juga dengan kesadaran bahwa apakah dia yang layak untuk kamu atau tidak. Walaupun berharap, imbangi dengan kesadaran agar cinta kamu tetap suci, cinta kamu tetap murni, dan jangan memaksakan sebuah hubungan jika dia bukan milik kamu. Dalam artian, kalau misalkan ini cinta bersegi-segi, dia masih memiliki pasangan, jangan memaksakan untuk dia hadir sebagai milik kamu, karena masih ada ikatan karma dia dengan pasangan sahnya. Maka kesadaran semacam itu perlu ditingkatkan agar saat kebahagiaan tidak mendapatkan sebuah karma buruk, yaitu tentang ketidakstabilan dalam sebuah hubungan. Cinta itu tentang sesuatu hal yang indah, yang perlu kita nikmati, kita rasakan. Tapi kita juga perlu bersyukur, kita perlu menyadari tentang cinta yang kita terima, apakah sesuatu hal yang layak atau tidak. Jika kamu sudah bisa melayakkan cinta, artinya kamu sudah memiliki value yang tinggi, bahwa kamu adalah pemeran utama, tidak diduakan, tidak menjadi yang ketiga, tidak menjadi yang keempat, dan kamu selalu menjadi yang pertama. Maka pantaskan dan layakkan diri kamu dulu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Five of Cups. Oke. Ya. Five of Cups di sini adalah sebuah pemikiran dalam benak emosional. Elemennya di sini adalah air. Simbolnya sosok pumpkinnya di sini seperti sedang memikirkan sesuatu. Lalu kelima hantunya di sini mencoba untuk membujuknya. Namun si pumpkin tetap diam dan memikirkan sesuatu. Kamu juga ngerasain ragu apakah ini beneran nyata atau enggak ya, kalau dia tuh sayang sama kamu. Ini beneran enggak ya? Lalu petunjuk yang paling bagus dari mana? Intuisimu dalam bentuk kesadaran. Ini adalah bacaan general. Yang bisa mengantarkan ini semua adalah intuisi kamu, bukan dari hasrat kamu, bukan dari ego kamu, bukan dari keinginan kamu, bukan dari kemauan kamu, tapi dari intuisi ini. Intuisi ini yang akan mengarahkan kamu di dalam sebuah hubungan, terutama dalam kesadaran. Dan di bacaan ini, yang paling besar Kevin temukan adalah berhadapan dengan si pekok yang aku cintai, 75% pembacaan untuk cinta bersegi-segi. Maka kesimpulannya adalah intuisi kamu ini yang akan meyakinkan tentang apa yang dia rasa kepada kamu. Meskipun dia cinta, meskipun dia ada emosional yang mendalam sama kamu, tapi kamu diminta untuk menggunakan intuisi terdalam kamu untuk memastikan apakah dia layak untuk diri kamu, apakah kamu memiliki value atau tidak. Oke, ini adalah energi yang bisa Kevin lihat berkaitan dari pembacaan tema kita hari ini. Dan terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan. Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kita akan cek ya saat bagian. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah khawatir, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Untuk zodiak yang pertama adalah Sagittarius, selanjutnya adalah Taurus, lalu selanjutnya di sini adalah Cancer,
selanjutnya adalah Aries, lalu ada Pisces, lalu ada Libra, selanjutnya adalah Aquarius, lalu di sini adalah Capricorn, selanjutnya adalah Virgo, dan yang terakhir adalah Scorpio. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Lalu untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek. Untuk inisial nama, bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Untuk inisial yang pertama ada huruf T untuk Tango. Selanjutnya di sini ada huruf K untuk Kevin. Selanjutnya ada huruf A untuk Alpha. Lalu di sini ada huruf F untuk Fanta. Ada huruf P untuk Papa. Ada huruf D untuk Delta. Selanjutnya ada huruf U untuk Ultraman. Ada huruf G untuk Gamma. Selanjutnya ada huruf V untuk Vera. Selanjutnya ada huruf B untuk Bravo. Selanjutnya ada huruf E untuk Eropa. Lalu di sini ada huruf C untuk Charles, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf I untuk Indonesia. Selanjutnya ada huruf J untuk Jamaika, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf N untuk Nano, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf O untuk Oscar, ada huruf H untuk hotel, ada huruf L untuk Luna, dan yang terakhir di sini adalah huruf R untuk Romeo. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Personal reading, sahabat kebagian, bisa langsung DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.